Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Adapun Jefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Jefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Jefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Jefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Jefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Jefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Jefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Jefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Jefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan kepada mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Jefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Jefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Jefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara sekalian, ini adalah awal dari kisah Hakim Jefta. Satu hakim yang cukup unik saudara sekalian, karena Jefta itu dilahirkan dari anak seorang pelacur. Dan menariknya lagi adalah ketika istri sahnya daripada Gilead itu memiliki banyak anak laki-laki yang lain, maka Jefta itu diusir. Jadi apakah kemungkinan sebelumnya itu karena istri sahnya Gilead belum mendapatkan anak laki-laki, maka Gilead tanda petiklah begitu ya, memiliki selir begitu ya, dan lahirlah Jefta. Dan ketika mereka sudah besar, mereka mengusir Jefta, terutama anak laki-laki dan juga mungkin istri sahnya daripada Gilead. Kenapa sih diusir? Nah, ini jadi pertanyaan menarik ya. Karena berebutan harta milik pusaka, artinya harta warisan. Gara-gara uang, maka Jefta itu dibuang. Saudara, saya rasa di zaman ini sudah nggak mengherankan kalau uang itu menjadikan saudara bersaudara saling membenci, saling membunuh bahkan. Dan Jefta mengalami hal demikian. Dia dibuang oleh keluarganya karena supaya Jefta tidak mendapatkan hak milik pusaka. Karena kan seharusnya kan Jefta yang pertama begitu kira-kira ya, dan dia mendapatkan yang lebih banyak. Nah, permasalahan yang keunikan laginya adalah para tua-tua Gilead itu menyetujui untuk membuang Jefta dari keluarga mereka. Ini sungguh boleh dikatakan sungguh sangat tidak bijak begitu ya. Bahkan para tua-tua pun menyetujui tindakan daripada keluarganya Jefta. Pertanyaan lebih menarik lagi adalah, siapa yang salah? Maka dari teks ini kelihatan sekali ayah daripada Gilead, ayahnya yaitu Gilead, itu yang salah. Seorang ayah yang tidak bisa menentukan pilihannya. Akhirnya Jefta yang dikorbankan. Saudara, ketika itu mereka akhirnya berperang. Kalau sebelumnya kita bisa mendapatkan bagaimana Israel itu konteksnya itu memang sedang akan berperang dengan Bani Amon. Tetapi anehnya lagi, sepertinya seluruh laki-laki di Israel pada waktu itu mandul. Tidak ada yang memiliki satu keberanian, kegagahan, kepahlawanan untuk maju berperang memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Dan uniknya saudara sekalian, para tua-tua ini tahu bahwa Jefta itu memiliki kemampuan tersebut. Kenapa? Karena Jefta tanda petik saudara bergaul dengan para perampok
Jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka hidup di padang gurun, lalu kemudian berkelompok, lalu melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Entah akan menjadi mungkin pembunuh bayaran dan lain sebagainya. Maka kehidupan Jeftha demikian, saudara sekalian. Saudara kalau mungkin ingat film Conan the Barbarian tahun 2011 kalau tidak salah, itu menceritakan hal yang sama. Jadi Conan itu adalah anak kepala suku Barbarian, lalu kemudian ada satu musuhnya datang, ayahnya dibunuh, lalu Conan itu dijadikan budak. Dan akhirnya Conan itu lari di padang gurun bertemu dengan ya boleh dibilang ya tadi ya perampok-perampok, dan akhirnya si Conan itu berlatih demikian keras, akhirnya dia bisa melawan kembali musuh daripada ayahnya yang telah mati itu. Nah, saudara sekalian, mirip dengan Jeftha. Artinya ketika Jeftha sudah jadi, boleh dikatakan jadi memiliki kepemimpinan, pahlawan, sakti lah gitu ya, jagoan gitu ya, maka para tua-tua itu meminta kepada Jeftha untuk memimpin mereka. Nah, saudara sekalian, di sini luar biasanya bahwa Jeftha menerima hal tersebut, padahal dia sudah sangat amat dikecewakan. Saudara, saya rasa kalau kita dibuang sama keluarga kita karena cuma alasan sepele, yaitu tentang harta karun, harta warisan begitu ya, mungkin Jeftha akan sakit hatinya luar biasa. Bahkan tanda petik Jeftha mampu membalas semuanya, keluarganya dia itu atas perbuatannya. Tetapi Jeftha tidak melakukan hal ini. Ternyata kehidupan Jeftha yang jahat itu, boleh dikatakan seperti itu, dia masih mengingat Tuhan. Maka jelas sekali dikatakan Jeftha membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Artinya Jeftha masih memiliki relasi bersama dengan Tuhan. Ketika dia menerima satu tanggung jawab yang sangat besar ini, maka boleh dikatakan Jeftha boleh mengampuni keluarganya yang telah membuangnya. Saudara, ini bukan perkara yang gampang, saudara sekalian. Ketika kita disakiti oleh orang terdekat kita, keluarga kita, saudara, banyak orang sampai pindah agama karena hal ini. Banyak orang sampai meninggalkan rumah dan lain sebagainya. Bahkan berubah menjadi orang yang jahat begitu ya, dan tidak mengenal Tuhan. Jeftha mengalami satu kepahitan di dalam hidupnya, tetapi ia masih mengingat Tuhan. Saudara, artinya ketika kita mengalami satu kepahitan di dalam kehidupan kita dan kita mulai mengampuni, maka Tuhan akan memakai kepahitan itu menjadi yang manis. Kepahitan itu akan hilang menjadi yang manis. Tuhan pakai kehidupan Jeftha untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Saudara sekalian, mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Apakah kita masih menyimpan kepahitan-kepahitan, sakit hati, kekecewaan sangat mendalam dalam kehidupan kita? Mari semuanya itu kita bawa kepada Tuhan. Dan tepat pada waktunya akan terjadi pengampunan. Maka yang tadinya pahit, yang tadinya kecewa, yang tadinya penuh kebencian dan lain sebagainya, dirubah oleh Tuhan menjadi hal-hal yang indah dan yang manis. Hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.